damai sejahtera buat pemirsa dimanapun saat ini pemirsa berada. Baik, saya mengajak kita kembali untuk mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat yang tepat, saat yang baik ini kami mau menggunakan agar kehidupan kami senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ketika kami membaca dan boleh mengerti dan kami juga lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Saat ini pembacaan firman Tuhan di renungan harian pada saat ini saya ajak kita membukanya dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Galatia pasal 6 ayat 9 saya baca firman yang berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat panorama hidup dalam kehidupan ini. Ketika melakukan sesuatu perbuatan, maka sia-sia perbuatan yang kita lakukan itu, apakah itu perbuatan baik? Pada suatu sore ada sekelompok orang sedang dia berdiri di tepi pantai. Mereka menyaksikan ada sebuah perahu yang sedang berlayar di laut. Nampaknya, dilihatnya itu cukup banyak penumpangnya, melebihi kapasitas tentunya itu. Tiba-tiba ada hujan deras yang turun. Dengan begitu derasnya hujan yang juga disertai dengan angin yang kencang, nah sehingga perahu itu menjadi oleng, perahu itu terombang-ambing dan akhirnya terbalik ini perahu ini karena dipukul oleh ombak, oleh angin yang kencang. Dan tentu dalam situasi seperti itu, dengan terbaliknya perahu, para penumpang juga pasti berteriak minta tolong. Nah, pada waktu itu untunglah ada sekelompok orang yang tadinya sedang berdiri di tepi pantai. Dia adalah orang yang rupanya dia cepat tanggap, ya luar biasa cepat tanggap, siaga dia. Mereka segera berusaha untuk bagaimana caranya dia bisa menyeret skoci yang tertambat pada sebuah pohon yang ada di pinggir pantai itu. Entah kenapa ya, skoci itu sulit sekali ditarik ke air. Ya, dalam hal ini ada sesuatu yang memang membuat skoci itu terasa begitu berat. Ya berat, walaupun mereka sudah mengerahkan segenap tenaga mereka, skoci itu tetap tidak bergerak. Nah, tiba-tiba ada seorang anak yang cacat kakinya, ya. Dia juga berupaya bagaimana dia bisa berlari dengan ya kaki yang cacat itu dari sebuah gubuk kecil dia langsung ikut bagaimana caranya menyeret skoci itu. Saudara, syukur. Ya syukur akhirnya skoci itu dapat diturunkan ke atas air sehingga para penumpang perahu yang nyaris tenggelam di lautan itu ya dapat diselamatkan. Coba pikir Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana seandainya sekelompok orang yang ada tadi dia cepat putus asa, malah dia bilang biaco. Tapi dia tidak biaco, dia berusaha ya. Kemudian tentu dengan usahanya itu dia terus bagaimana berjuang. Ketika kita bisa pikirkan, coba seandainya anak kecil yang saya katakan tadi, kakinya yang cacat itu menganggap bahwa dirinya tidak akan dapat berkontribusi, menyumbangkan bantuan apa-apa karena cacat, tapi dia percaya bahwa dia disanggupkan untuk juga bisa menolong. Saudara-saudara, itulah sebabnya
Rasul Paulus dia mengingatkan kita semua yang ada, pemirsa yang ada, saya yang ada, siapapun kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, berbuat baiklah selalu dalam kehidupan ini, semaksimal kita, semampu kita, sehingga kita akan menuai hasilnya, hasil yang menggembirakan. Syukur kepada Allah. Amin.